ujian akhir. Ya, jadi tante tuh sebagai tante kamu yang baik hati dan tidak sombong ini ya harus melakukan sesuatu dong. Iya nggak sih? Alah, bohong tante. Kalau emang tante ngelakuin hal ini buat aku, harusnya tante nggak bakal lanjut saat aku minta tante untuk berhenti. Tapi kenyataannya, tante makin menggebu-gebu kan buat ngelanjutin rencana ini. Oh, tuh jangan-jangan tante emang beneran suka ya sama Om Roy? Hmm? Dikecewain sama seseorang itu sebenarnya mungkin belum tentu dia benar-benar mengecewakan kita. Jadi kalau menurut ibu lebih baik kamu itu cerita sama Rifki, kamu ngobrol sama Rifki, kamu nggak boleh dengar dari satu pihak aja. Gue emang jahat banget kerupuk kulit. Niat gue dulu udah bikin lo sehancur ini. Maafin gue ya kerupuk kulit. Lo ngapain di sini? Gue cuma pengen ingetin lo kalau lo harus memerankan Matahari Biru sebaik-baiknya. Udah, lu santai aja. Gue berani jamin kalau Tasya nggak bakal curiga siapa Matahari Biru sebenarnya. Oke. Thank you. Lu cuma mau ngingetin itu doang. Lu suka sama Tasya? Rifki nembak El cuma buat balas dendam. Balas dendam? Maksudnya gimana? Dulu pas pertama kali El masuk sekolah, El ketemu sama Rifki. Dan di hari yang sama, El sama Rifki berantem. Dan semenjak itu, Rifki ada niatan buat balas dendam ke El, Bu. Makanya selama ini, Rifki baik ke El, ke Ibu cuma buat balas dendam. Kenapa jahat banget ya? Di saat El akhirnya berani buka hati El,
malah dikecewain kayak gini. Maafin gue ya kerupuk kulit, lo jadi sehancur ini gara-gara gue. Nanti setelah lo lebih tenang, gue pasti bakal jelasin semuanya. Lo harus tahu kalau gue bener-bener sayang sama lo. Dan gue gak mau kehilangan lo. Ani, gue pulang bareng lo ya. Lo bareng sama Farel aja deh. Kok kayak gitu sih mukanya? Ih, gak boleh kayak gitu toh. Gue mau pulangin sama lo. Gue ada urusan dulu. Nih, tolong anterin Riva ya. Yuk guys, mundur duluan. Kenapa gue malah kepikiran Farel sih? Gue kan udah putus sama dia. Harusnya gue gak usah mikirin dia lagi. Sejak gue mutusin buat pisah sama Farel, harusnya gue bisa kendalin perasaan gue. Oh iya, mendingan sekarang gue hubungin Michelle aja. Pasti sekarang dia butuh temen. Sayang, kalau menurut saran ibu, lebih baik kamu dengerin penjelasan dari Rifki, ya sayang ya. Karena kalau menurut ibu, pertama kali ibu ketemu sama Rifki, dia itu anak yang baik. Dan ibu yakin kok kalau dia itu bener-bener sama sekali nggak punya niat untuk ngecewain, apalagi nyakitin perasaan kamu, nak. Sayang, jangan nangis dong, nak. Enggak, El juga mikir yang sama, cuman ternyata El salah. Dulu ibu sama bapak pernah ngerasain yang El rasain nggak? El, kasus ibu sama bapak sama kasus kamu sama Rifki itu beda. Kamu jangan suka nyamain kasus orang, nak. Ya tapi kan keadaannya sekarang sama. Lagian El sekarang sadar kok kalau kita terlalu berharap banyak sama orang, ujung-ujung kita bakal kecewa kan. Ya udah, kalau gitu El mau istirahat ya Bu ya. El, kok nggak diangkat teleponnya? Enggak mau. El, kamu jangan menghindar dari masalah. El nggak menghindar, lagian El emang butuh waktu sendiri aja sebelum El harus ngomong sama mereka. Udah El, pintar ya Bu ya. Tante bener-bener emosi banget kalau setiap ngomong masalah ini sama kamu ya. Tante nggak bisa diem lagi. Tante nggak bisa ngadepin ini sendiri dan tante harus telepon papa kamu. Tante, udah jangan telepon mulu. Ih, Kenapa sih? ngancam mulu. Duduk lu, Tante. Sebenarnya tujuan Tante ngancam Om Roy itu buat apa sih? Kok nanya sih? Ya jelas-jelas tante ngelakuin semua ini untuk balas dendam kamu ke Rifki, sayang. Karena Rifki kamu diskors. Terus gara-gara Rifki juga kamu nggak bisa ikut ujian akhir. Ya jadi tante tuh sebagai tante kamu yang baik hati dan tidak sombong ini ya harus melakukan sesuatu dong. Iya nggak sih? Alah, bohong Tante. Kalau emang Tante ngelakuin hal ini buat aku, harusnya Tante nggak bakal lanjut saat aku minta Tante untuk berhenti. Tapi kenyataannya, Tante
makin menggebu-gebu kan buat melanjuti rencana ini. Oh, atau jangan-jangan Tante emang beneran suka ya sama Om Roy?